Ketika kamu tumbuh bersama Ronaldinho saat mulai mencintai sepak bola, atau mulai tertarik dengan permainan ini saat melihat aksi JJ Okocha, maka tunggu sampai kamu melihat permainan indah Yannick Bolasie. Pemain kelahiran Prancis berdarah Kongo ini memiliki karakter yang mirip dengan dua pemain yang disebutkan sebelumnya. Bolasie adalah seniman sejati. Dia masuk ke dalam lapangan untuk menghibur penonton. Dia memiliki skill olah bola yang jarang dikuasai, serta punya kecintaan yang sangat tinggi terhadap olahraga ini. Ada banyak sekali aksi Yannick Bolasie yang akan membuat kita terpesona. Bola seolah melekat di kakinya. Bahkan saat ia mulai berkarir di kompetisi Liga Primer Inggris, pemain bertahan dengan kualitas apapun mampu ditipunya dengan gerakan menawan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Matt Woosnam dari The Athletic, Yannick Bolasie selalu menyebarkan pesan positif ke ruang ganti. Dia adalah pemain yang selalu mendengarkan saran pelatih dan tidak pernah protes saat ditaruh di bangku cadangan. Lantas dengan karakter yang sebaik itu, mengapa karir Yannick Bolasie cenderung biasa-biasa saja? Yannick Bolasie adalah pemain yang lahir dari imigran asal Kongo. Ia lahir di Perancis dan dibesarkan di Inggris. Memiliki darah Afrika yang sangat kental dalam tubuhnya, Bolasie tidak hanya memiliki ketahanan fisik mumpuni, namun dia juga punya kecepatan dan keahlian mengolah bola tingkat tinggi. Ketika berhasil memiliki gaya permainan Jogo Bonito, Spanyol populer dengan tiki-taka, serta Argentina dengan gaya tango, maka Yannick Bolasie muncul sebagai pemain dengan gaya permainan Cassiflava. Sebagaimana diketahui, Cassiflava menjadi gaya permainan khas orang-orang Afrika. Cassi berarti tempat atau lokasi, sedangkan flava adalah rasa atau dapat diartikan sebagai gaya. Jadi, Cassiflava dapat diterjemahkan oleh pemahaman umum sebagai tempat atau ajang untuk bergaya. Gaya sepak bola ini awal mulanya digunakan oleh pesepak bola jalanan untuk unjuk gigi memperlihatkan kemampuannya dalam mengolah bola. Cassiflava menyuguhkan atraksi unik yang lucu dan juga skillful. Tujuannya sendiri bukan hanya untuk mengecoh lawan, tapi juga untuk pamer keahlian atau bahkan mengolok-olok pemain lawan. Dari gaya permainan itulah Yannick Bolasie mulai dikenal sebagai pemain jempolan. Dia memulai karir di jalanan dekat tempat tinggalnya. Diceritakan bahwa Bolasie sering mempertontonkan aksi memukau di jalanan. Dia kerap tampil sebagai aktor lapangan yang menipu lawan dengan pamer skill olah bolanya. Keberuntungan Bolasie akhirnya mulai terbuka saat ia bergabung dengan Rushden and Diamonds pada usia 16 tahun. Dia menghabiskan waktu selama 4 bulan di sana sebelum bergabung dengan tim profesional pertamanya, yaitu Hillingdon Borough di Southern Football League. Bolasie dikatakan sebagai sosok yang benar-benar mencintai sepak bola. Hal itu dibuktikan dengan keikhlasannya saat klub divisi bawah itu hanya bisa membayarnya dengan imbalan sepotong burger untuk setiap gol yang dicetaknya. Hebatnya lagi, Bolasie yang kerap mencetak gol dengan aksi olah bola tinggi sering membagikan burger yang diperoleh dari tim kepada rekan-rekan setimnya. Seiring berjalannya waktu, karir Yannick Bolasie terus meningkat. Dia bermain untuk Plymouth Argyle, Bristol City, hingga direkrut Crystal Palace pada tahun 2011. Di musim pertamanya, kontribusi Bolasie langsung terlihat jelas. Bermain di sisi kiri lapangan, Bolasie sukses membawa Palace promosi ke Liga Primer Inggris. Sejak saat itu, Bolasie muncul sebagai penghibur seluruh penggemar yang hadir ke lapangan. Dia menjadi pemain yang sering mempertontonkan aksi memukau dalam melewati lawan. Nyaris dalam setiap pertandingan, Bolasie selalu menunjukkan skill yang membuat lawan kelimpungan. Dia pernah memperdaya pemain Liverpool Dejan Lovren dengan gerakan nyeleneh. Kemudian satu yang paling sensasional, dia pernah membuat 2 pemain Tottenham Hotspur, Christian Eriksen dan Soldado, sampai kerepotan saat mencoba menghentikannya di sudut lapangan. Yannick Bolasie menjadi pemain yang paling diandalkan Palace di setiap musimnya. Namun pada akhirnya, Bolasie juga menjadi pemain yang kerap mendapat kritik akibat keahliannya sendiri.
Tahun demi tahun, penggemar mulai menyadari bahwa skill yang ditunjukkan Bolasie memanglah menghibur. Namun bukan itulah tujuan bermain sepak bola. Bolasie dengan segala kegemilangannya punya sejumlah kekurangan yang sangat mencolok. Masih diceritakan oleh Matt Woosman dari The Athletic, ada fokus yang kuat pada produktivitasnya di sepertiga akhir. Penyelesaiannya dan yang lebih penting pengambilan keputusannya merupakan kelemahan yang mulai disadari oleh banyak orang. Bolasie seringkali gagal mengarahkan bola saat sedang melepaskan umpan. Selain itu, sepakannya juga kerap melebar dari tiang gawang. Maka dari itu, manajemen mulai berpikir untuk menerima tawaran yang hadir dari sejumlah klub Liga Primer Inggris. Menurut perwakilan Crystal Palace, Bolasie memang menjadi pemain yang bisa dengan mudah melewati 2-3 pemain. Namun apa artinya bila dia gagal ciptakan peluang? Puncak dari kegelisahan tersebut, manajemen memilih untuk menerima tawaran yang hadir dari Everton senilai 25 juta pounds. Menurut Palace, akan menjadi hal yang sangat sulit untuk menolak tawaran sebesar itu terhadap pemain yang dibeli dengan harga kurang dari 1 juta pounds. Setelah 4 tahun berkarir di Crystal Palace, Bolasie akhirnya memulai petualangan dengan Everton sejak tahun 2016. Tragisnya, antusiasme Bolasie untuk memberi kontribusi besar kepada Everton terhenti oleh cedera parah. Baru juga 3 bulan bergabung, dia sudah dihantam oleh cedera ACL yang memaksanya beristirahat sampai kurang lebih 1 tahun. Sejak saat itu, karir Bolasie jadi tidak jelas. Dia dipinjamkan ke Aston Villa, Anderlecht, Sporting Lisbon, sampai Middlesbrough. Sempat berkarir pula di Turki, Bolasie akhirnya berkarir di tim asal Brasil Criciúma di usianya kini yang telah menginjak 35 tahun. Meski karir sepak bolanya tak begitu mengesankan, setidaknya kecintaan Bolasie terhadap sepak bola tidaklah pudar. Dia sangat dicintai di Brasil karena kerap memperlihatkan aksi yang sangat menghibur. Selain itu, Bolasie juga masih merawat ikatan baik dengan klub yang pernah ia bela. Salah satu kisahnya yang populer adalah saat dia membantu klub profesional pertamanya, Hillingdon Borough, yang berada di ambang kebangkrutan. Hal ini diakui oleh presiden dari Hillingdon, Jihan. Ia mengakui bahwa situasi sulit klub dapat terselamatkan berkat pertolongan dari Zanik Bolasie. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang pemain karena mau menolong klub yang menjadi titik awal karirnya di Inggris. Bolasie menyebut bahwa ia cukup senang setelah dapat membantu klub yang menjadi awal pijakannya di Inggris ini. Bolasie mengaku bahwa ia memang selalu memelihara hubungan yang baik dengan klub yang pernah dibelanya. Terkhusus untuk Hillingdon, Bolasie mengatakan bahwa ia punya kenangan indah di sana, terutama ketika Didan hanya sanggup membayarnya dengan sepotong burger untuk tiap gol yang ia cetak bagi klub.